بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده وأبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk duduk bersama melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari kitab Al-Ibanah wal Ifadah في أحكام الدماء، يعني في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، yang ditulis oleh Al-Allamah Abdul Rahman Saqaf hafizahullah ta'ala. Fa- eh, kita niatkan, kita memohon kepada Allah taufik dan pertolongan, semoga Allah berikan kemudahan dalam belajar kita dan kemudahan juga dalam mengamalkan. Kita niatkan duduk kita di sini untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita, dan juga untuk memperbaiki amalan kita. Wafaqanallah jami'an. Kita insya Allah malam hari ini akan melanjutkan pembahasan kita di bab 7, Mas sekalian, yang mana di bab 7 kemarin kita membahas, masih ingat Mas sekalian membahas apa? Sampai mana pembahasan kita, masih ingat? Istihadah yang bersambung dengan haid. Sahih. Istihadah yang bersambung dengan haid. Dan di umat sekalian, kita harus ingat, ini yang dibahas apa? Ini yang dibahas adalah istihadah yang bersambung dengan haid, bukan istihadah yang tidak bersambung dengan haid. Maksudnya, di sini yang kita bahas itu kalau misalkan darah itu keluar terus-menerus, lebih dari 15 hari. Jadi lewat 15 hari, itu masih keluar darah. Maka ini dipastikan dia mengalami istihadah dan istihadahnya bersambung dengan haid. Maka nanti rinciannya sebagaimana yang kita bahas saat ini. Bukan istihadah yang terpisah dengan haidnya. Misalkan haid, kemudian ada masa bersih, kemudian beberapa hari kemudian keluar darah lagi. Maka itu bukan di sini pembahasannya. Itu sudah pernah kita bahas. Kalau yang seperti itu, maka harus menggenapkan jumlah minimal masa sucinya. Minimal suci itu 15 hari. Setelah 15 hari, maka bisa dihitung sebagai haidun jadid, haid yang baru. Begitu kan Ibu sekalian ya? Fakunallah jami. Tapi kalau yang kita bahas di sini adalah haid yang bersambung dengan istihadah. Tadi balik, istihadah yang bersambung dengan haid. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Jayid. Dan sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwasanya istihadah yang bersambung dengan haid ini ada 7 macam kondisi.
Ada 7 macam kondisi dan hukumnya masing-masing berbeda. Di sana ada yang mubtada'ah mumayyizah, yang baru perdana mengalami haid, dan bisa membedakan sifat darahnya dan memenuhi syarat-syarat untuk menggunakan perbedaan sifat darah sebagai patokan. Nah, itu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya kan Ibu sekalian, ini kondisi yang pertama. Masih ada sisa 6 kondisi istihadah yang bersambung dengan haid yang belum kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu al-mubtada'ah ghairu mumayyizah, coba kita ingat-ingat dan murajaah sedikit. Kemarin yang kita bahas adalah al-mubtada'ah al-mumayyizah, yang perdana mengalami haid. Ingat, yang perdana mengalami haid. Jadi sebelum-sebelumnya belum pernah haid. Mubtada'ah, ini yang perdana mengalami haid, kemudian mumayyizah. Mumayyizah bisa membedakan sifat darahnya. Maka di sana apakah darahnya kuat atau darahnya lemah. Maka dia bagaimana cara mengamalkannya, mana haidnya, mana masa sucinya. Maka darah yang kuat itu adalah masa haidnya. Dan darah yang lemah itu adalah masa sucinya. Tapi itu ada syaratnya, kemarin kita bahas. Supaya dia bisa menggunakan patokan sifat darah sebagai patokan mana yang haid, mana yang masa suci, ada 4 syarat, yaitu darah yang kuat itu tidak kurang dari 24 jam. Kemudian darah yang kuat, ini syarat yang kedua, darah yang kuat tidak lebih dari 15 hari yang merupakan masa maksimal haid. Kemudian syarat yang ketiga, darah yang lemah. Darah yang lemah tidak kurang dari masa minimal suci, yaitu 15 hari. Tapi syarat yang ketiga ini berlaku kalau darahnya bersambung terus. Setelahnya tidak ada masa bersih dari darah. Kalau setelahnya ada masa bersih dari darahnya, maka tidak disyaratkan syarat yang ketiga ini. Misalkan 7 hari hitam, kemudian 8 hari merah, maka tidak disyaratkan di sini eh, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga tadi, darah yang lemah itu tidak kurang dari 15 hari yang merupakan masa minimal suci. Tapi syarat ini berlaku kalau darahnya keluar terus-menerus. Tidak ada jeda masa bersih. Kalau ada masa bersih setelah 8 hari kemudian bersih, maka tidak berlaku syarat yang ketiga ini. Maksudnya, yaitu nanti tetap menggunakan patokan kekuatan darah itu tadi. Jadi haidnya 7 hari. Untuk syarat yang keempat, darah yang lemah itu tidak eh, darah yang lemah itu harus bersambung. Nah, gitu ya syaratnya. Syarat yang keempat, darah yang lemah itu harus bersambung terus-menerus. Tidak selang-seling dengan darah yang kuat. Tapi ini tadi syarat yang keempat ini berlaku kalau misalkan selang-selingnya itu lebih dari 15 hari. Maksudnya kalau misalkan selang-selingnya kurang dari 15 hari, maka tetap menggunakan patokan kekuatan darah. Kalau misalkan selang-selingnya lebih dari 15 hari, misalkan 1 bulan selang-seling terus, sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, selama 1 bulan, maka dia tidak bisa menggunakan patokan sifat darah ini. Untuk menentukan haid dan masa suci. Tapi kalau misalnya selang-selingnya ini, kemarin kita contohkan selang-selingnya ini, misalkan eh, selang-seling maksudnya hari pertama misalkan hitam, hari kedua merah, kemudian hitam, merah, terus seperti itu sampai hari ke-14 misalkan, sampai hari ke-14. Berarti berapa itu, Om?
Maksudnya setelah hari ke-14 itu merah. Kan hari 14 berarti merah. Nah, kalau misalkan dimulai dari hitam. Hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah. Kalau misalkan seperti itu, sampai hari ke-14 berarti maksudnya hari ke-14 itu merah. Setelah hari ke-14 itu merah terus. Merah terus. Maka haidnya itu haidnya itu 13 hari. Ah, dan tadi kan selang-seling. Hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah. Berarti hari ke-13 hitam, kemudian hari ke-14 merah. Maka yang seperti ini tidak disyaratkan syarat yang keempat tadi. Ini 13 hari yang berselang-seling ini tadi semuanya haid. Semua haid. Seperti hukumnya seperti haid yang terputus-putus. Kita pernah bahas sebelumnya, haid yang terputus-putus selama itu masih dalam kurun waktu 15 hari. Karena 15 hari itu masa maksimal haid. Meskipun darahnya terputus-putus, maka itu haid semuanya. Ini kan ibu sekalian ya? Masih ingat kan ibu sekalian ya? Halo? Yes. Nah, jadi kalau misalkan selang-selingnya kurang dari 15 hari, maka selama masa selang-seling itu tadi, semuanya haid. Afaqanallah jami. Tapi kalau misalkan masa selang-selingnya itu lebih dari 15 hari, maka tidak bisa dijadikan patokan kekuatan darahnya. Afaqanallah jami. Kemudian juga kita kemarin membahas tentang maksudnya kekuatan darah itu apa sih? Maka kekuatan darah itu bisa dilihat dari warna, kemudian tingkat kekentalan, dan aroma. Adapun warna, maka di sana ada tingkatan-tingkatannya. Dimulai dari yang paling kuat sampai paling lemah. Yang paling kuat itu adalah hitam, kemudian merah, kemudian coklat, kemudian kuning, kemudian keruh. Begitu kan Ibu sekalian ya? Jadi Nah, darah yang paling kuat itu warna yang warnanya hitam. Urutannya seperti itu. Dan kita bahas juga kemarin bahwasanya yang memiliki dua sifat, yang memiliki tiga sifat itu paling kuat. Sekian warna, kental, dan aroma. Maka itu yang paling kuat. Kalau misalkan dibandingkan dengan darah yang mempunyai dua sifat. Demikian juga kalau darah yang memiliki dua sifat itu lebih kuat daripada darah yang memiliki satu sifat. Wafaqanallahu jami'. Kemudian kita bahas juga kemarin tentang kondisi kalau misalkan darah yang keluar secara terus-menerus lebih dari 15 hari ini, darahnya ada tiga sifat. Maksudnya ada tiga tingkatan sifat. Misalkan hitam, kemudian merah, kemudian kuning. Hitam, merah, kuning. Itu kan ada tiga tingkatan sifat. Maka mana yang merupakan haid dan mana yang merupakan masa suci? Kemarin kita bahas bahwasanya haidnya itu adalah gabungan antara darah yang kuat dan darah yang tingkatannya di bawahnya tepat. Maksudnya tadi kan kuat, lemah, dan lemah sekali. Hitam, merah, kuning. Jadi kuat, lemah, lemah sekali. Maka haidnya itu adalah gabungan antara darah yang kuat dan lemah. Tadi berarti hitam dan merah. Tapi yang seperti itu ada syaratnya. Syarat yang pertama, eh, syarat yang pertama apa maksud kalian? Darah yang kuat itu harus lebih dulu. Maksudnya eh, bukan yang paling terakhir. Darah yang kuat itu bukan yang paling terakhir. Jadi nanti gabungannya itu darah kuat, kemudian darah setelahnya yang lemah. Kemudian syarat yang kedua, kalau digabungkan antara darah yang kuat dan darah yang lemah itu tadi, jumlahnya tidak lebih dari 15 hari yang merupakan masa maksimal haid. Kemudian syarat yang ketiga, urutan darahnya itu setelah darah yang kuat harus darah yang paling dekat sifatnya dengan darah yang kuat. Jadi kalau misalkan tadi uh, darahnya ada yang hitam, merah, kemudian kuning, maka bisa digabungkan antara hitam dan merah. Tapi kalau misalkan urutannya hitam, kuning, kemudian merah, maka seperti itu tidak bisa digabungkan.
Begitu Ibu sekalian ya. Tapi kalau misalkan seandainya dibalik misalkan eh, keluar darah pada awalnya kuning, kemudian hitam, kemudian merah. Misalkan 7 hari kuning atau 6 hari ya. 6 hari kuning. Kemudian 7 hari hitam, 7 hari merah. Kalau yang seperti itu bagaimana memastikannya? Diambil tujuh yang kedua, tujuh urutan kedua dan ketiga. Sahih. 7 yang kedua dan 7 yang ketiga. Yang hitam dan merah. Sedangkan yang kuning pertama itu istihadah. Begitu Ibu sekalian ya. Jadi eh, jangan salah paham. Tadi syarat yang pertama bahwasanya darah yang kuat itu harus terlebih dahulu. Maksudnya harus terlebih dahulu itu tidak boleh darah yang kuat itu paling terakhir. Gitu Ibu sekalian ya. Tidak boleh darah yang kuat itu paling terakhir. Jadi kalau kasusnya seperti tadi, kuning, kemudian hitam, kemudian merah, itu bisa digabungkan, yang hitam dan merah. Yang penting dan yang penting setelahnya itu tidak yang paling lemah. Yang penting setelah yang kuat itu bukan yang paling lemah, tapi sifat yang paling dekat dengan yang kuat. Wafaqanallah jami'. Kurang lebih seperti itu mas sekalian, dan kemarin juga kita bahas beberapa eh, kasus di sana, misalkan 8 hari hitam, kemudian 8 hari merah, 8 hari hitam, maka sepakat semuanya bahwasanya haidnya itu hanya yang hitam yang pertama, yang 8 hari pertama saja. Kemudian kita bahas juga 7 hari hitam, 7 hari merah, 7 hari hitam. Maka di sana ada khilaf. Adapun Ibnu Hajar berpendapat hanya 7 hari yang pertama saja, 7 hari hitam yang pertama itu yang haid. Kemudian kita bahas juga yang ketiga kemarin, kalau berselang-seling, sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sampai eh, 10 hari, Faknal Hazimnya, maka semuanya haid. Kemudian kalau darah yang merah terus menerus setelahnya, itu baru istihadah. Selama itu selang-selingnya tidak lebih dari 15 hari. Maka masa selang-seling itu semuanya haid. Wafaqanallah Hazimnya. Kurang lebih seperti itu umat sekalian yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, sebelum kita masuk ke kondisi istihadah yang bersambung dengan haid yang kedua. Apakah ada pertanyaan umat? Tidak ada? Wafaqanallah Hazimnya. Apa Ibu-ibu Ustaz? sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Eh, ini ada Ibu Siti, Budia, Bu Syahdan. Nah, Allah hafalkum jami'an. Bagaimana? Bu Asmahan namanya ada pertanyaan tadi? Oh, itu yang tadi contoh itu agak bingung Ustaz. Kalau yang Gimana? dibedakan dengan yang diselingin dengan tingkat kekuatan darah, itu saya agak bingung tuh. Kalau tadi Ustaz jelasin kan darah yang kuat, kemudian yang berdekatan tingkatannya itu yang bisa dikatakan haid. Terus yang tadi yang Ustaz contohkan selang-seling 2 hari, sehari itu saya masih agak bingung karena mungkin kita perempuan itu berbeda-beda kondisinya dan yang enggak semua perempuan itu mengalami gitu Ustaz. Jadi ya, saya agak bingung di situ. Pertanyaannya ini tadi gimana? Jadi yang selang-seling tadi, oh ya, terakhir, yang Iya. terakhir, yang selang-seling. Nah, tadi pas Misalnya sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, sehari merah gitu. iya, Yang itu. iya, Baik. Eh, ini kan kaitannya dengan syarat yang keempat, Om, ya. iya. Apakah dia bisa menggunakan patokan sifat darah ini atau tidak? Syarat yang keempat tadi, darah yang lemah itu harus bersambung terus, menerus, tidak boleh selang-seling. Tapi syarat yang keempat itu berlaku jika
selang-selingnya itu tidak lebih dari jika berlaku jika selang-selingnya itu tidak lebih dari 15 hari. Kalau selang-selingnya kurang dari 15 hari, kalau selang-selingnya kurang dari 15 hari, misalkan hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, kurang dari 15 hari, maka semuanya dari permulaan hitam yang pertama sampai hitam yang terakhir, itu semuanya haid. Kemudian setelahnya merah terus gitu, merah terus, lebih dari 15 hari, semuanya merah terus. Ah, maka yang merah itu semuanya istihadah. Beda halnya kalau misalkan selang-selingnya lebih dari 15 hari. Kalau selang-selingnya lebih dari 15 hari, maka tidak bisa dijadikan patokan. Karena masa maksimal haid itu kan 15 hari. Ya kan, Om, Ya, ya? Sedangkan ya. kalau selang-selingnya lebih dari 15 hari, maka jelas ini nggak bisa dijadikan patokan. Nggak mungkin haidnya lebih dari 15 hari. Apa Ustaz? Gimana, Om? Apa ada kucing berantem? Kedengeran nggak Ustaz? Eh, nggak kedengeran. Oh, udah, Yang aman. kedengeran malah kucing saya tadi. Suka ngomel-ngomel. Nah, Ya mungkin tadi apa nih Ustaz? Eh, Kondisi-kondisi itu yang mungkin eh, kita tidak mengalami, jadi mungkin itunya juga memahami juga mungkin agak apa ya, astagfirullahaladzim. nggak langsung paham ya Ustaz ya. Sama, selalu. Yang saya sendiri juga ketika belajar juga harus pelan-pelan, Om. Pelan-pelan. Karena juga saya tidak mengalami. Sama, Resi. Wafakan Allah jami. Mungkin ada Baik, pertanyaan lain, Om Has sekalian? lanjut, Yujud? Jayid. lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, Om Has sekalian, bagaimana? Silahkan, Bu Waalaikumsalam. Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Allah yahfadzik. Eh, Ana masih mencerna Ustaz. Masih susah. Gimana Ustaz yang tadi Ana belum jelas itu Ustaz yang darah kuat diiringi darah yang lemah kemudian melemah lagi gitu. Kalau Ah, dari kuat kemudian lemah melemah lagi maka yang dikumi haid hanya darah yang kuat gitu Ustaz. enggak. Kalau setelah, jadi gini, digabungkan. Kalau tadi ada tiga tingkatan darah, Om, ya. Heeh. Kuat, lemah, kemudian lemah sekali. Kuat, lemah, dan lemah sekali. Ada tingkatan darah. Maka haidnya adalah gabungan antara yang kuat dan yang lemah. Yang paling kuat dan di bawahnya gitu. Bukan yang paling, kalau yang paling lemah maka itu dianggap masa suci. Tapi itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Syarat yang pertama tadi apa, Om? Darah yang kuat itu tidak, Yang bukan yang paling terakhir. yang pertama keluar. Dan bukan yang paling terakhir gitu ya. Kemudian kalau Heeh. digabungkan, seandainya digabungkan antara darah yang kuat dan darah yang tingkatannya di bawahnya, tidak lebih dari 15 hari, karena 15 hari itu masa maksimal haid. Kalau lebih dari 15 hari, maka haidnya hanya yang kuat saja, gitu ya. Nah, Ustaz. Nah, kemudian syarat yang ketiga apa? Setelah yang kuat, itu harus tingkatan yang di bawahnya, bukan yang paling lemah. Jadi setelah kuat, itu lemah, bukan yang paling lemah. Gitu ya. Heeh. Seandainya kalau misalkan setelah yang kuat itu adalah yang paling lemah, misalkan setelah hitam, kemudian kuning, kemudian merah, maka ini tidak bisa digabungkan, gitu Heeh. ya. Maka ini tidak Ya, bisa Ustaz. digabungkan. Tapi kalau misalkan merah, apa? Pertama adalah hitam, kemudian merah, kemudian kuning, ini bisa digabungkan. Atau pertama kuning, kedua hitam, ketiga merah. Ini hitam dan merah juga bisa digabungkan. Oh, heeh. Kalau yang kuat, lemah, melemah, maka kalau kurang dari 15 hari itu masih termasuk haid ya Ustaz. Naam, itu bisa Tapi kalau digabungkan. lebih hanya yang dikumi yang hitam dan yang melemah aja gitu Ustaz. Yang merah aja kalau kurang dari 15 hari. Ya, Atau lebih sahih, dari 15 digabungkan. hari. Kalau kurang dari 15 hari digabungkan.
Atau bukan kurang 15, yang penting tidak lebih dari 15 hari gitu kan. Jadi kalau masih 15 hari digabungkan nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalau digabungkan itu lebih dari 15 hari, maka haidnya itu hanya yang kuat saja. Oh, nggak usah. Jazakumullah khairan Ustaz. Berapapun. Jazakallah. Apa Ustaz agak lemot ini mikirnya. Nggak apa-apa, Om. Dimaklumi insya Allah karena memang ini permasalahan ini permasalahan yang Rumit, rumit. rumit. Nah, Ya, ini di antara permasalahan fikih yang paling rumit itu paling. ini. Ah, Ini kemudian faraid, kemudian masalah sujud syahwit dan tayamum itu di antara permasalahan-permasalahan fikih yang paling rumit. boleh melanjutkan pertanyaan Ustaz? Nah, tafadhal. Eh, bisa kemungkinan terjadi nggak kalau eh, misalkan darah yang kuat, kemudian paling lemah, kemudian lemah, seperti itu. Bisa nggak Ya, Ustaz? bisa saja mungkin terjadi, tapi kalau seperti itu, maka yang haid hanya darah yang kuat saja. Oh, yang diambil yang kuat aja. Nah, karena tidak terpenuhi syaratnya kan, Wi? Syarat apa yang tidak terpenuhi? Syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Tidak lebih dari 15. Nggak, syarat yang ketiga apa? Nggak, tiga Oh, syarat tadi. Tiga syarat, kalau tiga syarat bisa digabungkannya darah kuat dan darah lemah. Syarat yang pertama, darah yang kuat itu tidak yang paling terakhir. Kemudian syarat yang kedua, kalau digabungkan tidak lebih dari 15 hari. Syarat yang ketiga, setelah yang kuat itu adalah yang paling dekat sifatnya dengan yang kuat, bukan yang paling lemah. Gitu ya. Kalau misalkan yang bersambung dengan yang kuat adalah yang paling lemah, kemudian diikuti setelahnya lemah, maka itu tidak bisa digabungkan. oh, jadi ambil yang paling kuat aja Ustaz ya. Nah, berarti yang paling kuat saja yang merupakan haid. Itu yang haid ya. Berarti sisanya istihadah gitu. Nah, sahih. Istihadah semuanya berarti sisa. Hmm. Baik Ustaz, syukran. Nah, ada lagi Wahad? Selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita masuk ke kondisi yang kedua, umat sekalian. Kita coba baca di sana. Kondisi yang kedua apa? Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thaniyan, kondisi kedua, al-mubtada'ah ghairul mumayyizah. Maksudnya apa? Mubtada'ah itu juga wanita yang perdana mengalami haid. Sebelumnya belum pernah mengalami haid sama sekali. Jadi diingat Ibu sekalian, kondisi yang pertama dan kondisi kedua ini adalah haid yang perdana. Sebelumnya belum pernah haid sama sekali. Kalau yang sudah pernah haid, nanti kondisi yang berikutnya lagi, ketiga dan keempat. Kalau kondisi pertama dan kedua yang kita bahas ini adalah yang perdana, sebelumnya belum pernah haid. Kemudian ini pertama kali mengalami haid. Eh, dan ghairu mumayyizah. Maksudnya ghairu mumayyizah berarti bagaimana? Di sana disebutkan ada dua gambaran ghairu mumayyizah. Beliau menjelaskan walaha suratan, dan wanita yang seperti ini ada dua gambaran. Ada dua gambaran. Al-ula bi antara dama bi sifatin wahidah ka antarahu aswad faqat atau ahmar faqat. Ini gambaran yang pertama. Jadi seorang wanita itu mendapati darahnya itu hanya satu sifat saja. Semuanya sama sepanjang sepanjang lebih dari 15 hari itu darahnya sifatnya sama semuanya. Nggak ada bedanya sama sekali. Ka'antarahu aswad faqat. Seperti kalau semuanya hitam. Atau ahmar faqat. Semuanya merah. Satu sifat. Nah, insya Allah jelas Ibu sekalian ya. Keluar Nah, darah lebih dari 15 hari semuanya sifatnya sama. Berarti kan nggak bisa menggunakan patokan sifat darah. Kemudian yang kedua, gambaran yang kedua maksudnya. Bi antarahu bi aktsar min sifatin.
walakinnaha faqadat syaratan min syuruti tamyiz. Seorang wanita mendapati darah lebih dari 15 hari dengan sifat yang berbeda-beda. Namun, tidak terpenuhi 4 syarat untuk menggunakan sifat darah sebagai patokan. 4 syarat, lebih sekalian ya. 4 syarat kemarin apa, Om? Darah yang kuat tidak lebih, darah yang kuat tidak kurang dari 24 jam. Syarat yang kedua, darah yang kuat tidak lebih dari 15 hari. Kemudian syarat yang ketiga, darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari yang merupakan masa minimal suci. Ini kan Ibu sekalian ya. Namun syarat yang ketiga ini berlaku kalau tidak ada masa bersih dari darah sama sekali. Jadi darahnya memang nyambung terus. Kemudian syarat yang keempat apa Mas sekalian? Masa apa? Darah yang lemah itu harus berturut-turut, bersambung. Tidak selang-seling antara darah kuat dan darah lemah. Tapi syarat ini juga hanya berlaku kalau selang-selingnya lebih dari 15 hari. Kalau selang-selingnya kurang dari 15 hari, maka tetap bisa digunakan patokan sifat darah. Jadi masa selang-seling itu semuanya haid. Nah, berarti di sini kategori ketiga atau kondisi istihadah yang bersambung dengan haid yang kedua adalah al-mubtada'ah ghairu mayyizah. Wanita yang perdana mengalami haid, sebelumnya belum pernah haid sama sekali. Kemudian, tapi tidak bisa menggunakan patokan warna darah atau tidak bisa menggunakan patokan sifat darah. Entah itu sifat darahnya memang semuanya sama, lebih dari 15 hari semuanya sama sifat darahnya, atau lebih dari satu sifat darahnya berbeda-beda, hanya saja tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Entah itu misalkan darah yang kuat itu kurang dari 24 jam, atau darah yang kuat itu lebih dari 15 hari, atau misalkan darah yang lemah itu kurang dari eh, 15 hari kemudian tiba-tiba darahnya kuat lagi gitu. Atau misalkan selang-selingnya lebih dari 15. Maka itu tidak bisa digunakan kekuatan darah atau sifat darah sebagai patokan. Begitu Ibu sekalian ya. Bingung tidak Mas sekalian? Bingung. Hah? Bingung? Semakin bingung. Bingung Ustaz. Jujur nih. Pelan-pelan. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Iya Assalamualaikum. Ustaz, mahlan. Mahlan. Ini adalah kondisi kedua, istihadah yang bersambung dengan haid, Ibu sekalian ya. Istihadah yang bersambung dengan haid. Dalam artian keluar darah lebih dari 15 hari. Ya kan Ibu sekalian ya? Halo? Mahlasari. Nah, Nah, ini adalah kondisi yang kedua. Kalau kondisi yang pertama kemarin, mubtada'ah mumayyizah. Perdana mengalami haid dan bisa membedakan sifat darah dan memang bisa menggunakan patokan, terpenuhi syarat-syarat untuk dijadikan patokan sifat darah. 4 tadi. Sedangkan kondisi kedua ini mubtada'ah ghairu mayyizah. Sama-sama mubtada'ah, sama-sama perdana mengalami haid, tapi ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah itu bagaimana? Tidak bisa menggunakan sifat darah sebagai patokan. Kok tidak bisa menggunakan sifat darah sebagai patokan? Kenapa? Imma kemungkinan yang pertama karena sifat darahnya hanya satu saja, sama semuanya. Lebih dari 15 hari semua sifat darahnya sama. Semuanya hitam atau semuanya merah. Yang penting sifat darahnya sama persis selama 15 hari lebih. Misalkan 16 hari atau sampai 1 bulan misalkan, sifat darahnya sama semuanya. Nggak ada bedanya. Maka di sini ghairu mumayyizah. Tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan sifat darah sebagai patokan. Gitu Om ya? Halo? nah, Sampai di sini sudah bingung iya belum? Ustaz. Sudah bingung. Insya Allah kan Ustaz. Iya. Nah, kemudian gambaran yang kedua masih gambaran dari mubtada'ah ghairu mumayyizah.
perdana mengalami haid tapi tidak bisa menggunakan sifat darah sebagai patokan, yaitu seorang wanita yang keluar darah lebih dari 15 hari. Jelas. Perdana mengalami haid, keluar darahnya lebih dari 15 hari. Dan sifat darahnya lebih dari satu. Terkadang kuat, terkadang lemah. Seperti itu. Hanya saja tidak terpenuhi syarat-syarat untuk menggunakan sifat darah sebagai patokan. Tadi kan syaratnya 4 kan Ibu sekalian ya? Ya tuh ya. Iya, Hmm. Di antara 4 syarat itu ada yang tidak terpenuhi. Maka tidak bisa menggunakan sifat darah sebagai patokan. Wadih Wahad? berarti. Halo? Naam. Jadi kita perlu ingat 4 syarat itu apa saja. 4 syarat itu apa saja? Syarat yang pertama darah yang kuat lebih dari 24 jam, tidak kurang dari Ya, 24 jam ya. Karena betul. 24 jam itu masa minimal haid. Kemudian darah yang Iya, kuat tidak lebih dari 15 hari karena 15 hari itu masa maksimal haid. Kemudian darah yang lemah tidak kurang dari tidak 15 hari sehari. yang merupakan masa minimal suci. Tapi syarat yang ketiga ini Hmm. berlaku kalau darahnya keluar terus-menerus, bersambung, tidak ada setelahnya masa bersih dari darah. Kalau sempat terputus darahnya bersih, maka tidak berlaku syarat yang ketiga, tetap bisa menggunakan sifat darah sebagai patokan. Kemudian, apalagi? Yang keempat, darah yang sifatnya lemah Darah itu harus bersambung terus. terus. Tidak boleh selang-seling antara darah kuat yang lemah dan yang lemah. Gitu kan, Om ya? Tapi Hmm. syarat ini berlaku kalau selang-selingnya lebih dari 15 hari. Gitu Om ya. Kalau selang-selingnya kurang dari 15 hari, maka hukumnya persis seperti haid yang terputus-putus, kurang dari 15 hari. Maka semuanya haid kan gitu Om. Hmm. Nah, bagaimana Om Hasan? Hal min soal, ada pertanyaan? Masih bingung juga tidak? Jadi bagaimana? Iya betul, Gimana Om? masih bingung Ustaz. Mensinkronkan antara apa itu tadi rumus rumus patokan darah dengan yang ini itu Ustaz, yang Gimana Om? kita bahas mubtada ammayyizah. Jadi itu bagaimana yang tadi Ustaz, mendapati darah lebih 15 hari namun tadi tidak terpenuhi Namun tidak, namun syarat. tidak, tidak terpenuhi syarat untuk bisa menggunakan sifat darah sebagai patokan. Jadi dia itu haid apa setelah 15 hari itu dihitung apa Ustaz? Itu belum kita bahas hukumnya. Jangan dipikirkan dulu yang Oh, belum dibahas. Ini kan baru gambarannya saja. Gambaran gambaran iya iya. yang termasuk kategori mubtada ghairu mumayyizah. Maksudnya ghairu mumayyizah itu bagaimana? Ada dua gambaran. Nah, Ghairu mumayyizah karena sifat darahnya semuanya sama atau sifat dari darahnya berbeda-beda, hanya saja tidak terpenuhi syarat-syarat untuk menggunakan sifat darah sebagai patokan. Gitu kan namanya? Lalu hukumnya nah, bagaimana? Baru setelah ini mau kita bahas. Gimana? Masih masih bingung tidak? sedikit nyambung Ustaz. Wafaqanallah jami. Baik. Ingat Ibu sekalian, yang kita bahas adalah al-mubtada'ah, Ya. yaitu yang perdana mengalami haid. Yang perdana, bukan yang sudah pernah mengalami haid. Kalau yang sudah pernah mengalami haid, nanti kita bahas di kondisi keempat. Wafaqanallah jami. Bismillah. Kita lanjutkan masih sekalian. Hukmul mubtada'ati ghairil mumayyizah. Hukum wanita yang seperti ini, yang perdana mengalami haid, namun tidak bisa menggunakan sifat darah sebagai patokan. Maka bagaimana? Beliau menjelaskan, hukmul mubtada'i ghairil mumayyizati huwa, hukum wanita yang perdana mengalami haid tapi tidak bisa menggunakan sifat darah sebagai patokannya adalah anna haidhaha min awal syahr yaumun wa laylah. Haidnya yang dianggap sebagai haid hanya sehari semalam di awal dia keluar darah.
awal bulan ketika dia keluar darah? Hanya sehari semalam saja yang dianggap sebagai haid. Wa tuhuruha tis'un wa ishruna. Sedangkan masa sucinya berapa mas kalian? 29 hari. Wa dalilu ala dzalik. Adapun dalil yang mendasari hal ini adalah annal yawma wal lailata huwal haidul mutayaqqan. Bahwasanya 24 jam darah yang pertama, sehari semalam darah yang pertama itu adalah bisa diyakini sebagai haid. Huwal haidul mutayaqqan. Itu bisa diyakini sebagai haid. Wa ma zada mashkukun fihi. Adapun selebihnya itu masih diragukan. Apakah haid atau istihad? Fala yuhkamu bi annahu haid illa biyaqinin mithlihi. Maka tidak bisa ditetapkan yang lebih dari sehari semalam, lebih dari 24 jam, itu tidak bisa dihukumi dan ditetapkan sebagai haid kecuali dengan sesuatu yang bisa meyakinkan. Begitu Ibu sekalian ya. Itu berlaku Maka buat bagaimana? dua-duanya. Bagaimana, Om? Afan. Itu berlaku buat dua-duanya A dan B tadi ya. Naam, naam. Eh, baik kedua-duanya kan dua-duanya dihukumi mubtada'ah ghairu mumayyizah. Namun prakteknya bagaimana? Mungkin ada perbedaan mas kali ini antara bulan pertama dan bulan kedua. Cara mengamalkannya itu berbeda antara bulan pertama dan bulan kedua. Di bulan pertama bagaimana? Beliau menjelaskan di sini, "Famata ra'atid dama wa hiya mubtada'ah in qata'at anis shalah." Dan kapanpun seorang wanita ini mendapati darah yang keluar, maka dia adalah mubtada'ah. Maka dia wanita yang perdana mengalami haid. Ketika keluar darah pertama kali, maka dia perdana mengalami haid. Langsung yang qata'at anis shalah. Maka dia harus meninggalkan sholat. Maksudnya dia tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian ditunggu. Ditunggu. Fa'in zadad damu ala khamsata ashar. وهي غير مميزة اغتسلت وصلت إن كان الدم المستمر على صفته أو تغير إلى أدوان. Gimana maksudnya? فإذا زاد الدم على 15. Kemudian setelah ditunggu 7 hari tidak putus, tidak berhenti. 8 hari tidak berhenti. 10 hari tidak berhenti. Sampai 15 hari. 15 hari masih nyambung juga, masih tidak berhenti juga. Maka ketika genap 15 hari, wahia ghairu mayyizah, dan sedangkan sifat darahnya tidak ada bedanya atau tadi tidak terpenuhi 4 syarat tadi, maka apa yang harus dilakukan? Ightasalat. Dia harus mandi. Ketika sudah 15 hari, maka dia harus mandi. Kemudian melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. In kana ad-damu al-mustamirru ala sifatihi. Ini dilakukan jika sifat darahnya itu hanya satu sifat saja. In kana ad-damul mustamir, jika darah yang terus keluar ala sifatihi, sifatnya sama. Au taghayyara ila adwan, atau sifat darahnya ini berubah ke tingkatan yang di bawahnya, melemah, sifat darahnya melemah. Au taghayyara ila adwan, maksudnya sifat darahnya yang keluar itu melemah. Tetap keluar tapi sifat darahnya melemah. Maka dia harus mandi dan melaksanakan kewajiban. Gitu Ibu sekalian ya. Wadih mahat? Bingung. 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 Jadi Bingung. eh, jadi dia tetap dihitung haidnya cuma 1 hari itu, yang 14 harinya eh Istihadah. ya Naam. Berarti nanti mau kodok. mengkodoknya 14 hari itu harus dikodok gitu ya. Iya. Nah, Ya. Afan Ustaz, gimana? tadi kan dilihat dari
perbedaan ini kan mubtada ghair mumayyiza. Ya. Perbedaan di bulan pertama dia haid, kemudian dengan bulan berikutnya. Enggak, kita belum membahas yang berikutnya. Oh, belum. Kan jadi tetap Ini, 1 hari 1 malam yang haidnya nah, tadi. Oh, gitu. heh, Mhm. gimana? Masih bingung? Nanti mudik Jadi kan dulu. kalau perdana, coba bayangkan kalau misalkan seorang wanita perdana mengalami keluar darah, gitu. Dia belum pernah mengalami sebelumnya, jadi nggak tahu kapan biasanya itu kapan mau berhenti darahnya kan nggak tahu. Mm-mm. Gitu ya. Maka dia harus meninggalkan Selesai. sholat selama masih keluar darah, dia meninggalkan sholat. Gitu ya. Iya. Heeh. Tapi ternyata kalau darahnya di hari ke-15 masih tetap keluar, gitu ya. Ternyata masih Mm-mm. masih nyambung terus. Hari Iya. ke-16 itu masih masih keluar darah. Maka kalau sifat darahnya itu sama, semuanya dari awal sampai akhir sifat darahnya sama, atau sifat darahnya berubah-berubah, tapi tidak terpenuhi 4 syarat tadi untuk menggunakan sifat darah sebagai patokan, maka genap 15 hari. Setelah genap 15 hari dia harus mandi, kemudian melaksanakan kewajiban sholat sebagaimana mestinya. Dan mengkodok nanti yang 14 hari. Gitu Om ya? Mm. Halo? Iya, Ya. Ustaz. Kalau bisa ini tadi disebutkan oleh al-mu'alif au taghayyara ila adwani. Hal ini juga berlaku kalau misalkan darahnya setelah 15 hari masih keluar darah tapi darahnya ini melemah. Maksudnya sifat darahnya tidak kuat lagi, tapi melemah. Maka ini juga harus mandi kemudian sholat. Tapi kalau misalkan melemah seperti itu maka tidak perlu mengqadha harusnya. Harusnya ya. Kalau melemah setelah 15 hari darahnya melemah. Kan tadi kita membicarakan berarti dia bukan bukan kategori ini tapi kategori mumayyizah. Kan darah yang kuat tidak lebih dari 15 hari kan? Iya, Ya saya. Nah, iya. tapi Iya. kalau misalkan tidak terpenuhi 4 syarat itu, meskipun darahnya melemah, kalau tidak terpenuhi 4 syarat, misalkan darah yang kuat itu kurang dari 24 jam, gitu ya. Kalau darah yang kuat kurang dari 24 jam, kemudian keluar darah terus, itu darahnya melemah, kemudian semakin melemah lagi, maka kalau lebih dari 15 hari, Kan? maka tetap yang haid itu adalah hari yang pertama, Iya. gitu kan, ya? Karena tidak terpenuhi syarat tadi. Darah yang kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Intinya ini tadi, ini tadi Om ya, ini tadi harus ini yang termasuk kategori ini adalah darahnya sifatnya sama semuanya atau darahnya sifatnya berbeda-beda tapi tidak terpenuhi 4 syarat tadi. Gitu Om ya. Meskipun meskipun misalkan setelah 15 hari darahnya melemah. Tapi kalau misalkan setelah 15 hari darahnya melemah, sedangkan terpenuhi syarat-syarat yang 4 tadi, maka dia masuk kategori yang pertama, menggunakan sifat darah, patokan sifat darah sebagai patokannya. Menggunakan sifat darah sebagai patokannya kalau terpenuhi 4 syarat. Dia mau tidak mau sekali. Iya, terus Bagaimana Om? masih bingung. Ini rumus ini nih. Rumus fikih. Bukan rumus Pythagoras, Om. Intinya yang perdana tidak bisa membedakan darah, Nah, jadi perdana Ditunggu dulu tidak bisa sampai membedakan 15 darah. hari. Nah, setelah 15 hari keluar darah, maka dia harus mandi dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana mestinya, gitu Om ya. Mm-mm. Dan, dan yang dia anggap sebagai haid hanya hari yang pertama saja. Iya, yang warnanya paling kuat itu tadi. Atau kalau darahnya sama, juga tetap hari yang pertama. Gitu Om ya. Oh, yang
Oh, tetap hari yang pertama ya, Ustaz? Nah, ini kan kalau ini kan dua gambaran tadi. Sifatnya sama Oh semua iya, darahnya dari awal sampai akhir saat atau rembukan. berbeda-beda sifat darahnya tapi tidak terpenuhi empat syarat. Iya, 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 iya. Karena darahnya sama sama dengan darah sesudah hari ke-15 ya, Ustaz. Nah, Yes. wafaqqanallahu jami'an. Kita lanjutkan sedikit amma idza taghayyara ila a'la. Tapi kalau misalkan setelah 15 hari, genap 15 hari, ternyata darah yang keluar lagi itu justru malah lebih kuat. Hah? Misalkan dari hari pertama sampai hari ke-15 merah. Kemudian Iya. hari ke-16 setelah genap 15 hari, kemudian keluar darah lagi, darahnya kuat. Hitam warnanya. Maka apa yang harus dilakukan? Amma idza taghayyara ila a'la sabarat. Maka harus bersabar, tunggu. Tunggu dulu. Tunggu, jangan langsung mandi. La'allahu yanqati'u fatakunu mumayyizatan. Karena bisa jadi nanti darahnya ini berhenti, maka kalau darahnya berhenti, maka dia masuk kategori mumayyizah. Kategori yang pertama, kondisi yang pertama, mubtada'ah mumayyizah. Justru berarti yang istihadahnya justru yang merah yang 15 hari pertama. Contohnya kalau misalkan 15 hari warnanya merah gitu ya. Halo? Nah, Ustaz. Ini Halo? ini yang belum pernah, Bisa? oh yang udah pernah nih. Belum pernah. Ini baru perdana, perdana. Perdana, oh. Oh, dana yang Ah, jadi kartu perdana. Perdana, betul-betul belum pernah mengalami haid sama sekali. Kemudian keluar darah warnanya merah selama 15 hari. Ketika genap 15 hari, masuk hari ke-16, masih keluar darah, justru darahnya malah lebih menguat, warnanya hitam. Di hari ke-16, warna darahnya hitam. Gitu ya? Oh, Tergambar? tergambar, Ustaz. Maka kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tunggu dulu, sabar dulu, jangan buru-buru mandi dulu. Kenapa? Karena khawatir jangan-jangan ternyata setelah darah yang kuat, nanti darahnya berhenti sebelum 15 hari. Kalau darah yang kuat berhenti sebelum 15 hari, maka darah yang kuat itu adalah haid. Itu Ibu sekalian ya. Berarti justru yang istihadahnya adalah 15 hari yang pertama. Hmm. Wadah yang mahat, Berarti. Tapi dia tadi tuh sudah tidak sholat kan, Ustaz? jadi Gimana? kodok. Udah. Ya Allah, berat. Inilah, ini cobaan dan ujian bagi para wanita untuk bersabar. Pahalanya besar, insya Allah. Jadi Dosanya gimana, Ustaz? Jadi harus menunggu yang darah hitamnya itu sampai berhenti. sampai 15 hari Apakah lagi gitu, Ustaz. apakah darah hitamnya itu lebih dari 15 hari atau tidak kan gitu ya? Kalau darah yang hitam itu kurang dari 15 hari kemudian berhenti, maka itu haid, mumayyizah berarti. Men. Tapi Mm-mm. kalau ternyata, tapi kalau ternyata misalkan darah yang hitam itu lebih dari 15 hari keluarnya, maka berarti haidnya hanya yang pertama saja, sehari malam saja yang pertama. Jadi memang kodoknya jadinya 29 hari. Oh. Ini sih. Yang pertama saja yang mana maksudnya, Ustaz? Yang merah pertama ya, Ustaz. Iya, kan tadi 15 hari merah, oh ya. 15 hari Ya. merah. Mm-mm. Kemudian di hari ke-16 itu keluar Malah jadi hitam. hitam. Ya Ya. kan, malah hitam. Maka Ya, sabar, tunggu, tunggu. tunggu Kalau sampai misalkan 15. kalau misalkan sebelum 15 hari darah yang hitam itu berhenti, maka itulah yang haid. Darah yang hitam itulah yang haid. Ya. Sedangkan 15 hari pertama itu adalah istihadah. Siapa? Nanti harus diqadha salat yang 15 hari pertama. Gitu ya. Iya. Tapi tapi kalau misalkan ditunggu, ternyata darah yang hitam itu lewat dari 15 hari juga sampai 16 hari misalkan atau 17 hari misalkan. Maka maka gimana? Om? Ya sudah saat itu juga dia harus mandi. Darah berarti haidnya kapan?
haidnya hanya yang sehari semalam saja yang di bulan pertama. Maka hitungan bulan yang berikutnya juga sehari saja. Gitu ya. Berarti hari ke-30 ya Ustadz. Ya. Nah, hari ke-30 sampai hari ke-30 dia berarti hari berikutnya lagi. Hari berikutnya lagi itu adalah haid. Gitu ya. Hmm. Kalau masih keluar darahnya. Jadi darahnya nyambung terus. Selama 2 bulan Ah, ini darahnya nyambung terus. ya, 15 ya. hari merah. Kemudian hitam itu lewat dari 15 hari. Berarti di hari ke-30 dia sudah bisa memastikan. Di hari ke-30 dia sudah bisa memastikan. Kalau ketika genap 15 hari yang kedua, dia sudah bisa memastikan. Memastikan apa? Apakah dia istihadah atau haid gitu. Kalau darah yang hitam itu lebih dari 15 hari, maka haidnya hanya sehari semalam yang paling pertama saja. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Tadi kalau Untuk misalnya masih lanjut lagi Ustadz, berarti hari ke-31 itu haid baru. Haid, haidun jadid. Haid yang baru hanya sehari semalam saja. Gitu ya. Terus, Ke-31 itu saja ya Ustadz. terus kemudian hari ke-32, hari ke-32 dia mandi. Dia mandi dan melaksanakan kewajiban sholat sebagaimana mestinya dan mengqadha sholat selama 29 hari. La ilaha illallah. berarti darah yang merah 15 hari tadi juga dianggap haid. Kemudian yang Enggak, itu istimewa. hanya sehari semalam haidnya, Om. Bukan yang merah tadi loh Ustaz. Iya, sehari semalam yang pertama saja Om yang haidnya. Karena ini kan perdana mengalami haid, Om. Perdana mengalami. Kan tadi dihukuminnya kan kalau awal haid itu kan berhenti sholat, berhenti gitu. Jadi kodok gitu Iya, Ustaz. Sebanyak itu iya, Om. Ustaz. Ya, ya kan yang memang haidnya cuma sehari semalam, Om. Gimana? Ya itulah, memang rumitnya di sini, Om sekalian, Ibu sekalian. Ini beberapa kasus yang seperti ini, terkadang misalkan bahkan haid yang terputus-putus, bukan istihadah, kan? Bukan istihadah. Kita tidak bahas istihadah, misalkan kita kembali ke dulu kita membahas haid yang terputus-putus. Haid yang terputus-putus itu kan baru tahu kalau misalkan itu haid di darah yang terakhir keluar, baru kita bisa menentukan itu adalah haid, ya kan? Om? Misalkan Hmm. 3 hari keluar darah atau 5 hari lah, 5 hari keluar darah. Kemudian 2 hari berhenti, 2 hari berhenti, kemudian 5 hari lagi keluar darah lagi. Yang di 2 hari itu kan harus mandi kemudian sholat. Ya atau ya? Ya atau ya? Iya. Halo. Ya, 5 hari keluar darah, kemudian 2 hari bersih. Maka di 2 hari itu kan harus mandi dan sholat. Tapi ternyata setelahnya keluar darah lagi selama 5 hari, misalkan. Berarti kan belum sampai 15 hari itu kan. Kalau di total semuanya masih 12 hari, ya atau ya? Iya. Setelah 5 hari yang kedua selesai, kemudian bersih, baru ketahuan, oh ternyata semuanya itu haid. Ternyata semuanya haid. Dan sudah terlanjur sholat, ya itu hisabuhu ala Allah. Itu sudah dihitung oleh Allah insya Allah. Nggak masalah. Terkadang memang seperti itu. Kita di akhir itu baru bisa memastikan. Wafaqanallahu jami'an. Nah, kalau Walaupun misalkan satu bulan itu. terjadinya bagaimana? Kalau tunggu. Kalau tadi yang 5 hari keluar darah, kemudian 2 hari berhenti, 5 hari keluar darah. Tadi kan setelah 5 hari yang terakhir itu dia baru tahu bahwasanya 2 hari tadi juga termasuk haid berarti. Berarti kalau misalkan sholat ya udah itu pahalanya di sisi Allah, terserah kehendak Allah bagaimana. Tapi kalau misalkan itu terjadi di bulan Ramadan, kemudian tadi 5 hari keluar darah, jelas dia tidak puasa. Kemudian 2 hari bersih, dia puasa, melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian setelahnya keluar darah lagi 5 hari. Maka setelah 5 hari yang kedua itu baru baru jelas bahwasanya 12 hari semuanya haid. Berarti 2 hari dia puasa di sela-sela keluar darah tadi,
dia puasa 2 hari itu tetap harus diqadha lagi karena itu adalah masa haid. Gitu kan? Oh, dikodok. Ya iya kan Oh, itu masa haid. Mau iya. puasa di masa haid kan nggak sah. Masya Allah. Kalau ini eh, mengalami Ustaz kayak gini. Kalau yang tadi tuh yang seling-seling itu jadi kurang pahamnya itu karena tidak mengalami. Terkadang malah apa Ustaz? Oh iya, Nah, 8 hari haid, 8 hari nah, dan 4 hari bersih. Kan lama itu ya Ustaz ya. Dan bersihnya itu nah. memang seperti betul bersih ya Ustaz ya. Kita menganggapnya oh, sudah bersih dari mandi segala macam kemudian sholat. Ternyata setelah selesai sholat itu keluar darah tapi sifatnya tidak eh, apa ya tidak kuat itu bagaimana jadinya Ustaz? Selama keluar darahnya itu kurang dari 15 hari semua haid. Oh, walaupun lemah ya Ustaz. Itu ada Nah, warna jadi gini sebenarnya itu ketika kita misalkan di akhir-akhir masa haid itu harus pastikan apakah betul-betul sudah bersih atau belum. Jadi dulu kita pernah membahas ketika pembahasan haid itu sifat-sifat darah kan ya, sifat-sifat darah itu termasuk kuning itu juga sifat darah. Kemudian kudroh itu keruh atau bahkan garis merah seperti benang itu juga masih darah. Selama masih ada keruh dan selama masih ada garis benang merah itu masih keluar darah berarti, masih haid berarti. Maka jangan buru-buru. Jadi harus dipastikan di akhir-akhir masa haid. Jadi ibu sekalian. apa Ustaz? Saya jadi teringat hadis Aisyah, cuman saya lupa redaksinya itu Ustaz. Yang warna apa itu tidak perlu dianggap itu. Mungkin Ustaz lebih paham ya. Saya jadi lupa itu. Eh, jadi tidak tidak dianggap haid gitu Ustaz. Kayaknya saya sudah pernah membahas itu sepertinya Mungkin saya di tidak. pembahasan haid dulu. Wafaqanallah jami'an. Hmm, Eh, kita lanjutkan Muhammad bagaimana? baik Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Tadi ini masih bulan pertama ya mengalami haid. Bulan pertama mengalami haid, kemudian darah yang keluar ternyata lebih dari 15 hari, baik itu sifatnya sama semuanya atau sifatnya berbeda-beda tapi tidak memenuhi 4 syarat untuk menggunakan sifat darah sebagai patokan. Maka di hari ke-15 setelah genap 15 hari dia harus mandi dan melaksanakan sholat. Tapi kalau misalkan setelah 15 hari justru keluar darahnya itu sifatnya menguat, maka sabar dulu, ditunggu. Siapa tahu nanti darahnya terputus sebelum 15 hari. Kalau darahnya terputus sebelum 15 hari, maka darah yang kuat itulah yang merupakan haid. Dan yang 15 hari pertama adalah istihadah. Begitu Ibu sekalian ya? Wadih Mahat? Ada insyaallah. Baik. Berikutnya, misalu dzalik, contoh dari kasus itu, إذا رأت المبتدأة 15 أحمر ثم استمر كذلك. Jika seorang wanita mubtada'ah yang perdana mengalami haid melihat atau mendapati darah selama 15 hari berwarna merah, ثم استمر كذلك. Kemudian di hari ke-16 masih keluar berlanjut seperti itu juga. Maksudnya sifat darahnya sama, merah. Di hari ke-16 masih keluar darah warna merah. Au taghayyara ila asfar, atau di hari ke-16 itu darahnya berubah menjadi kuning. Au akdar, atau keruh saja. Fa innaha taghtasilu wa tusalli. Maka setelah genap 15 hari itu dia harus mandi dan sholat.
Amma idza taghayyara ila aswad. Namun jika di hari ke-16 darahnya berubah menjadi hitam, yang tadi 15 hari pertama itu merah, kemudian di hari ke-16 berubah menjadi hitam, fatasbiru, maka dia harus sabar menunggu, tunggu dulu. Jangan langsung mandi dan sholat. La'allahu yanqati'u qabla mujawazatil akthar. Bisa jadi, ah, bisa jadi nanti darah yang kuat itu berhenti, yanqati'u sebelum masa maksimal haid, qabla mujawazatil aksar, sebelum masa maksimal haid, sebelum 15 hari. Fayakunu haiduhal aswad. Maka kalau misalkan darah yang kuat itu sebelum 15 hari berhenti, maka darah yang kuat itulah yang merupakan haid. Fayakunu haiduhal aswad. Maka darah yang warna hitam itulah yang haid. Wama adahu istihadah. Dan selain darah yang hitam tadi, semuanya istihadah. Jadi 15 hari pertama istihadah. Gitu Ibu sekalian ya. Kita lanjutkan. ثم إن المبتدأة المذكورة هذه في الشهر الثاني. Ini baru masuk bulan kedua, Om sekalian. Tadi itu adalah yang dilakukan di bulan pertama. Di bulan pertama karena dia memang belum pernah mengalami sebelumnya. Maka dia harus menunggu 15 hari. Gitu kan Ibu sekalian ya? Tapi di bulan Iya. kedua bagaimana? Di bulan kedua bagaimana? Beliau menjelaskan, "Tsumma innal mubtada'atal madhkurata hadhihi", yaitu wanita yang mengalami perdana haid ini, fi syahri tsani, di bulan keduanya, taghtasilu wa tusalli bi mujarradi mudhi yaumin wa lailah. Dia langsung mandi dan sholat hanya setelah 24 jam, sehari semalam. Setelah lewat 24 jam darah yang pertama di bulan itu, maka dia mandi dan sholat. Maksudnya bagaimana? Kemarin tadi kan disebutkan kalau misalkan darahnya keluar terus menerus, nyambung terus, selama 2 bulan itu jadi darahnya nyambung. Nah, maka haid adalah 24 jam yang pertama di bulan pertama dan 24 jam yang pertama di bulan kedua. Gitu Ibu sekalian ya. Kalau di bulan pertama tadi kan dia belum pernah mengalami, maka dia harus menunggu 15 hari. Sedangkan di bulan kedua dia sudah pernah mengalami sebelumnya. Maka kemungkinan di bulan kedua itu sama seperti itu. Yang harus dilakukan adalah setelah genap 24 jam, dia langsung mandi. Setelah 24 jam, di bulan kedua, 24 jam pertama genap, kemudian dia mandi, kemudian sholat. Li'annahu ittadhaha minasyahril awal annaha mustahadah. Karena dia sudah mengetahui di bulan pertamanya. Di bulan pertamanya dia sudah tahu kalau dia adalah wanita istihadah. Fayalzamuha fi hadha syahr ma lazimaha fi syahril awal. Maka yang harus dilakukan di bulan kedua ini adalah seperti yang atau maksudnya ketentuan-ketentuan di bulan kedua ini adalah sama seperti ketentuan di bulan pertama. Thumma inin qata'ad damu. Kemudian jika di bulan kedua ini ternyata darahnya berhenti, hadhil mar'ata afan. In qata'ad damu hadhil mar'ata qabla 15. Jika di bulan kedua darahnya berhenti sebelum 15 hari. Jika di bulan kedua ternyata darahnya berhenti sebelum 15 hari, bana annaha laysat mustahadha fi hadha syahr. Baru jelas bahwasanya di bulan kedua ini dia tidak istihadah. Wa annal jami'a haidun. Berarti semuanya haid dari hari pertama di bulan itu sampai berhentinya darah sebelum 15 hari, semuanya haid. Kalau sudah sholat, maka tidak mengapa. Hisabuhu 'ala Allah. Karena Allah yang menghitung. Bingung tidak Mas sekalian? Ya ilaha illallah. Tadi nyambung atau tidak ya Ustaz? Bagaimana? Tadi bersambung tidak sih, saya agak bingung. Bersambung yang mana, Om? To be Topik, continue. sama tanggalnya begitu mungkin kali ya Ustaz ya.
dengan bulan yang pertama. Coba saya ulangi lagi pelan-pelan. Tadi kan di bulan pertama, dia mengalami istihadah, keluar darahnya lebih dari 15 hari. Iya. Dia perdana mengalami haid, perdana keluar darah. Kemudian ditunggu ternyata keluar darahnya semuanya sifatnya sama atau beda-beda tapi tidak memenuhi syarat yang empat dan lebih dari 15 hari. Kemudian darahnya nyambung ternyata. Darahnya nyambung sampai bulan berikutnya. Gitu ya. Fatihah Mahat. Pasti. Jadi darahnya nyambung selama 1 bulan itu keluar darah terus. Kemudian di awal bulan berikutnya masih keluar darah lagi. Di awal bulan kedua masih keluar darah lagi. Maka di bulan kedua yang harus dilakukan adalah setelah hari pertama selesai, dia mandi dan melaksanakan kewajiban sholat. Gitu Om ya. Sampai di Nah, sini bingung tidak? insya Allah enggak Ustaz. Nah, tapi kalau seandainya di bulan kedua ternyata sebelum 15 hari darahnya berhenti. Gitu ya. Tadi setelah 24 jam yang pertama, dia sudah mandi kemudian menunaikan sholat. Dan dia Iya. melakukan bersuci sebagaimana seorang wanita yang istihadah. Ternyata misalkan di hari ke-8 misalkan darahnya berhenti. Di bulan kedua, di hari ke-8 darahnya berhenti. Maka di sini baru jelas bahwasanya di bulan kedua ini dia tidak mengalami istihadah. Berarti semua dari hari pertama sampai hari ke-8 itu semuanya adalah haid. Dan tadi sudah terlanjur sholat bagaimana? Tidak mengapa. Itu hisabuhu 'ala Allah, Allah yang menghitung. Gitu Om ya. Nah, Fakanallah Azim. Ustaz boleh nggak Ya, bingung ya. dicontohkan di harian aja Ustaz, jangan bulan ke satu, bulan kedua. Ya, ini kan kasusnya bulan kedua. Tadi yang bulan pertama itu keluar darahnya terus-menerus. 1 bulan penuh. Gitu ya. nah, Ah, kemudian masuk bulan kedua, masih. di hari pertama, bulan kedua itu masih keluar darah juga. Dan darahnya masih bersambung di hari ketiga, keempat. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ini wanita yang perdana haid, ya. Perdana haid tadi bulan pertama semuanya keluar darah. Kemudian bulan kedua juga masih keluar darah. Maka di bulan kedua itu yang dihitung haid itu sudah jelas hanya yang hari pertama saja. Setelah genap 24 jam dia harus mandi dan melaksanakan sholat. Sampai di situ tergambar tidak, Bu Dia? Yes. Berarti kayak tadi ya Ustadz yang hari ke-30 tadi ya. Hari ke-30 itu Nah, kan dianggap satu sahih. bulan pertama. Nah, kemudian hari ke-31 maka itu haidun jadid, haid yang baru. Oh Sedangkan itu hari bulan keduanya itu yang hari ke-32, nah, ke-31. nah, hari ke-31 itu bulan baru. Maka itu haid yang baru. Sedangkan hari ke-32 itu dia harus bersuci. Gitu Oh, ya, Ustadz. Ya Ustadz. harus bersuci. Tapi kalau misalkan ternyata di bulan kedua itu darahnya terputus sebelum 15 hari. Misalkan tadi saya contohkan di bulan kedua tadi setelah 24 jam dia mandi, sholat, ternyata setelah 8 hari darahnya berhenti. Tergambar Om? Ya, Nah, kalau seperti itu baru jelas. Ternyata dia tidak istihadah di bulan kedua itu dan di hari pertama sampai hari ke-8 itu semuanya adalah haid. Begitu Om ya? ya Ustadz. Wafaqanallah. Ada lagi pertanyaan, Wahad?
Apa Ustadz? Ustad, Itu Ustad, namanya. telepon Ustad namanya nih. Siapa dulu ini? Eh, ya udah yang itu dulu deh Ustad. Yang tadi itu yang pertama tuh yang ngomong tuh. Bu Siti, tafadhali Bu Siti. Apa Ustadz? Nah, Mendengar penjelasan Ustadz kan begitu terperincinya Ustadz ya antara eh, ilmu tentang haid dan istihadah. Sementara kita perempuan itu kebanyak mungkin ya karena mungkin anak sendiri nggak paham gitu Ustadz baru baru paham ini. Nah, ini kan yang mubtadaah yang wanita yang baru pertama mengalami haid kan biasanya anak-anak ya Ustaz. Berarti kita sebagai ibu harus mendampingi, mengenalkan ilmu ini kepada anak sejak awal ya Ustaz ya. mendampingi Om. Setidaknya, Mengenalkan setidaknya yang mendampingi. Jadi makanya mendampingi sebelum anak mendapatkan ini ya Ustaz. Sementara Om, kita ibu-ibu Om, sendiri aja masih masih belum punya ilmu tentang ini Ustaz. Gimana Ustaz? ya itulah mengapa ilmu ini yang kita pelajari saat ini itu sebenarnya masuk kategori ilmu wajib. Masuk kategori ilmu wajib, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik orang yang alim ataupun orang yang awam, baik orang yang memang betul-betul menjadi thalibul ilm, jadi santri misalkan, atau yang nggak jadi santri sekalipun, baik laki-laki maupun perempuan. Uh, maka wajib bagi kita mempelajari ini sebenarnya. Hanya saja kan memang kita sebagai umat Islam harus ya menyadari juga sebenarnya kita itu selama ini banyak yang terlewat. Ya, bahkan ilmu-ilmu wajib itu masih banyak yang belum kita ketahui dan kita pelajari. Seperti misalkan kita di majelis mudarosah di hari Senin malam Selasa saja, mungkin juga di sana banyak perkara-perkara yang sebenarnya yang kita bahas di sana juga ilmu wajib juga. Tapi juga baru tahu juga kan, Weh. Maka Nah, Ustaz. itu harus perspektif. Dan saya semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Saya memang saya berharap bisa setidaknya mengajarkan ilmu wajib dulu lah. Jangan terlalu jauh-jauh, yang muluk-muluk. Sudah lah, ilmu wajib dulu saja kita belum selesai. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Saya punya keinginan ada ke depannya itu ada program untuk ya program-program jangka pendek seperti itu. Yang seperti ini kan sebenarnya program jangka pendek, nanti selesai kitab ini nanti mungkin ganti yang lain. Itu program-program jangka pendek yang membahas ilmu-ilmu wajib dan ilmu alat. Wafaqqanallahu jami'an. Eh, Apa Ustaz? Bagaimana Om? Nanti insya Allah mungkin juga saya mau kita masukan dari umat sekalian mungkin entah di grup atau di mana. Eh, dan ya Ustaz mungkin kan judulnya itu nyantren online gitu, judulnya nyantren online. Tapi ya ya itu kita fokus ilmu anak dan ilmu wajib. Kemudian nah tadi Ustaz. terkait dengan anak atau cucu itu adalah kewajiban wali. Sebagaimana kita pernah mempelajarinya di Majelis Mudarasah terkait misalkan siapa sih yang pertama kali wajib mengajari kepada seorang anak dan membimbing seorang anak. Itu adalah wali. Wali itu mencakup kedua orang tua dan juga termasuk kakek neneknya. Itu Iya, wali. iya. Ustaz pernah ngomong Dan waktu. dan memang sih sebenarnya kewajiban di sana adalah kewajiban kifai, fardu kifayah sebenarnya. Kalau Mm-mm. seandainya sudah ada satu yang melaksanakan kewajiban itu untuk Gugur. membimbing, mengajari, untuk mengingatkan, itu sudah cukup. Udah gugur untuk yang lain. Tapi harus ada, kalau seandainya semuanya mengabaikan, maka dosa semuanya. Gitu, kan? Mm-mm. Wafaqqanallahu jami'an. Maka juga selain itu, di sisi lain, kita juga harus apa ya, dekat dengan anak-anak kita. Terkadang kan orang zaman sekarang itu kadang kurang terlalu dekat dengan anak-anak, apalagi masa-masa puber, masa-masa menjelang remaja seperti itu. Dan sedangkan kadang-kadang itu anak-anak zaman sekarang lebih suka dengan teman-temannya, jarang misalkan ngobrol bareng atau curhat sama orang tuanya. Maka itu
sangat disayangkan seperti itu, maka hendaknya jangan sampai seperti itu. Jadilah orang tua yang dekat dengan anak-anak. Ah, jadi tempat yang pertama kali untuk menuangkan keluh kesah bagi anak-anak. Jadi kita tahu problemnya anak-anak itu apa saja. Kemudian kalau terjadi apa-apa kita bisa membimbing mereka, memberitahu mereka. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Amin. Ustaz, terserah Ustaz. Barakallahu fikum. Astagfirullah. Tadi ada pertanyaan lagi dari Ibu Berhaidang ya, kalau tidak salah. Atau dari siapa? Ya, jadi Ustaz, saya paham. Nggak jadi. Maaf, kenal aja. Ada lagi pertanyaan, Mas? Waktunya ternyata sudah habis, Om. Iya, Ustaz. Ustadz, kalau kesalahan-kesalahan kita zaman dulu yang kita belum tahu tentang haid ini gimana Ustadz? Pertama, di istighfar, ya, Om. Karena meskipun dulu kita misalkan jahil, Om, maksudnya kita belum tahu ilmunya. Sebagaimana kita pelajari sebelum-sebelumnya di beberapa kesempatan dan beberapa majelis, al-udhru bil jahli, udhur karena ketidaktahuan itu bukan berlaku secara mutlak untuk semua orang yang tidak tahu. Al-udhru bil jahli itu hanya berlaku untuk dua kondisi saja. Udhur karena ketidaktahuan itu hanya berlaku untuk dua kondisi saja. Yang pertama adalah hadithul ahdi bil Islam, orang yang baru pertama masuk Islam dan belum sempat untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah man nasya'a fil badiyah ba'idan 'anil ulama. Seseorang yang hidup tinggal jauh dari orang-orang yang bisa mengajarinya. Jadi dia tidak bisa belajar kepada siapapun, dia tidak bisa bertanya kepada siapapun. Tapi ini yang kondisi kedua ini mungkin hampir-hampir tidak mungkin zaman sekarang. Apalagi sekarang kan sudah ada media sosial, sudah ada alat komunikasi, kan gitu Ibu sekalian. Hmm. Astagfirullahaladzim. Maka al-udhru bil jahli, udhur karena ketidaktahuan itu hanya berlaku dalam dua kondisi itu. Selain itu, tidak mendapatkan udhur karena ketidaktahuan. Maka harus banyak-banyak istighfar. Kemudian kalau misalkan terkait dengan hal-hal yang wajib seperti misalkan sholat atau puasa, maka kalau bisa dikodok, dikodok, gitu ya. Misalkan kita ingat dulu, eh, misalkan sepertinya ada khalal, ada kekurangan dalam sholat kita atau puasa kita. Kalau misalkan ragu seperti itu, udahlah dikodok saja daripada ragu dan kita dituntut di hari akhir. Termasuk juga misalkan puasa itu kalau misalkan dulu-dulu misalkan ada yang karena mendengar penjelasan misalkan oh ketika azan itu masih boleh ngunyah dan lanjutin sahurnya misalkan sampai selesai padahal sudah azan. Itu mungkin beberapa tahun yang lalu saat-saat saya remaja itu sempat tersebar, eh, ini bukan pendapat apa ya, fatwa seperti itu. Dan itu salah. Dan itu salah. Berdasarkan semua empat madhab semuanya mengatakan itu tidak sah puasanya kalau seperti itu. Maka kalau misalkan pernah melakukan seperti itu, mengikuti oh, perkataan yang sempat tersebar di waktu itu, kemudian waktu adzan itu masih ngunyah, kemudian dilanjutin menelan, maka dikodok puasanya saat itu. Jadi usahakan. Kalau nggak inget jumlahnya, Dikira-kira sampai betul-betul yakin. aduh, Dikira-kira saja sampai betul-betul kira-kira bisa mencakup semua. ya
Allah, ini mau bisa bikin Ramadan berapa tahun ini? Tanya. Tapi Dulu pernah gitu juga. Iya, saya nggak tahu kan, taunya kan dari Ustadz begitu. Allahu Akbar langsung cueh suruh muntahin udah. Kalau dulu kan di masih maksudnya apa yang ada di mulut kita telan udah selesai gitu. selesai. Iya, Padahal saya karena sudah pernah habis. mendengar juga dari ada Iya, lah ya gitu gitu maksudnya. ya seperti itu Tapi, emang. tapi kan mungkin nggak setiap hari sahurnya kayak gitu kan, Mas? Iya ya Ustaz, enggak Ya, setiap hari. saya jujur saya juga pernah dulu kalau tidak salah itu ya, seperti itu saya pernah. Karena memang dulu Yang dulu perkataan itu lumayan tersebar, Bang. Lumayan familiar. tersebar. Apalagi orang yang belum pernah belajar, Bang, ya. Ketika itu saya posisi masih remaja lah, atau masih ya intinya masih bocah lah. Eh, ya mendengar penjelasan seperti itu kan nggak enak kan gitu, Mas. Tapi kan Berlaku apa setelah Ustaz? setelah setelah belajar kan ternyata tidak begitu. Nah, tafadhol. Berlaku untuk minum juga ya Ustaz? Iya. Iya lah. Iya, makan minum. Kalau semua pembatal lah, Mas. Semua pembatal puasa. Ya Allah, selama ini memang begitu Ustaz, dapatnya Iya, Ustaz. Ada yang pas azan gitu katanya boleh minum katanya. ada lagi lebih Ya parah. sudah adzan kan Fajar. Coba pengertian puasa apa? Pengertian puasa itu menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa dari mulai kapan? Dari mulai terbit fajar sampai Iya. terbenam matahari. Terbit fajar itu kapan? Ya adzan itu berarti sudah terbit fajar. Iya ya, Tapi benar. lumayan juga sih soalnya kan memang saya senengannya dulu tuh kalau puasa apa sahur itu memang selalu mepet-mepet. Ya, sahur diakhirkan tidak masalah, tapi jangan sampai sudah azan masih sahur itu bukan mepet lagi, tapi kebablasan. Offside ya Ustaz. Aduh, ya Ya, udah deh. kita kita ya pertama kita istighfar, kemudian kita kalau bisa apa namanya memperbaiki amalan-amalan kita, perbaiki amalan-amalan kita dan Ustadz kita ada yang maklumi lah, pendapat kita maklumi begitu. guru-guru kita dulu, karena mungkin guru-guru kita dulu itu terlalu gegabah dan memang masih dalam proses belajarnya ya kan belum matang, tapi karena kondisi keadaan mereka tertuntut untuk terjun langsung menjadi dai di lapangan padahal secara keilmuan belum matang, jadinya kadang-kadang muncullah penjelasan-penjelasan atau fatwa yang tidak semestinya seperti itu. Wafaqna. Kalau puasa sunnah bagaimana Ustaz? Sama. Sama. Sama Tapi om puasa sunnah. udah nggak usah diganti. Makanya yang tidak sama itu antara puasa wajib dan puasa sunnah kan niat. Kalau sahur sama. Kan ada temen tuh begitu Ustaz, udah adzan, udah selesai masih makan. Saya bilang, ini sarapan atau sahur? Tapi dia bilangnya itu sahur. Iya, Ya, karena memang pernah ada perkataan penjelasan seperti itu dari nggak tahu ustadznya siapa dulu ya. Iya Ustadz, saya juga pernah bilang ya sama keluarga itu kalau azan mah ya udah nggak boleh makan, namanya kan untuk ini udah fajar itu. Oh masih ya katanya ada Ustadz yang ngomong gitu. Kamu ngikutin Ustadz tetap ngikutin apa kata saya gitu. Iya. Kadang-kadang di pesantren juga Ya, suka ada ya, "Ayo, Ustadz." ya Pesantren ustadz juga itu juga manusia. Ustadz itu juga manusia biasa, mungkin salah juga gitu. Nah, iya termasuk Ustaz. saya juga mungkin kadang-kadang bisa salah juga, maka dimaafkan dan dimaklumi. Iya, aduh ya Allah, banyak amat ya. PR-nya. Iya, yang sama itu tuh yang sama zaman dulu tuh kan belum tahu kalau misalnya udah waktunya, atau udah kadung haid, tapi kita belum waktunya sholat, ya kan? Itu kan berarti itu kita mah harus ngkodo gitu kan? Nah, Belum lagi yang mereka sampai apa misalnya kayak kita sebenarnya sudah waktunya suci, tapi kita lalai yang kayak gitu-gitu loh Ustadz. Apa maksudnya menunda menunda mandinya itu. ya yang gitu-gitu ya itulah itu. Saya ngitungnya bagaimana itu pusing Ustadz. Dikira-kira, dikira-kira sampai sampai ada rasa yakin, no?
ngasih garam kira-kira. Duh, ya Allah, Astagfirullahaladzim. bingung. Semoga Allah memberikan taufik. Amin. Mengkodoknya dicicil sedikit demi sedikit tidak mengapa supaya tidak rasa berat. Jadi kalau misalkan ya disertai misalkan untuk mengganti sholat sunnah qabliyah ba'diyah itu bisa aja. Kodok dulu lah sebelumnya setelahnya. Iya, Ustaz. Atau Ya, sholat sunnah qabliyah juga nggak masalah nanti kodok juga. Jadi semoga Allah berikan taufik pada kita semuanya. Atau di sela-sela sholat sunnah seperti sholat duha, sholat malam. Astagfirullahaladzim. iya, Ustaz. Ya Allah, ya Rob. Dicicil. Nah, Iya, bilang oh ya, kapan? mungkin saya ingatkan di sini Umahat sekalian, Baik. eh, setelah subuh dan setelah sholat asar itu kalau dilihat dari waktunya kan termasuk waktu yang tidak boleh melaksanakan sholatnya. Tapi Ya. yang dimaksud di sana adalah sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaqah. Setelah subuh dan setelah asar itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlaqah. Kalau sholat sunnah wajib, apa kok sholat sunnah wajib? Sholat wajib maksud saya. Udah malam. Sholat wajib dengan berbagai variannya. Kemarin yang kita bahas di hari Senin itu, mau sholat wajib itu karena memang sholat 5 waktu, Hmm. atau sholat qadha atau sholat 5 waktu yang diulang atau sholat karena nazar atau sholat jenazah, semua sholat wajib setelah ba'da subuh, setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat asar itu kita boleh. Jadi kalau misalkan mau mengkodok setelah sholat subuh, mau mengkodok sholat yang lain boleh. Setelah Iya, sholat asar mau mengkodok sholat yang lain juga boleh. Gitu ya. Wafaqna. iya. Nggak, Ustaz. Kan banyak sekali, Ustaz. Ya Allah. Nggak kebayang ya, Bu ya? Iya, udah Bu, saya juga jadi pusing ngitungnya. Duh, Pokoknya banyak Ini banget sholat orang sholat terawih ini ya Ustadz ya. ini Berganti yang kodoknya ya. dasku es ngeluh. Kalau kalau kita ingat di awal-awal kita mempelajari kitab ini masih kalian, di sana disebutkan hikmah dari Allah mentakdirkan haid untuk para wanita. Ini adalah sebagai ujian dan untuk menambahkan pahala. Sebagai ujian. Karena ya memang di sini ada sesuatu yang memberatkan. Berat ya kan, Oi? Iya. Nah, dan kalau misalkan sabar dengan ujian itu, maka insya Allah pahalanya besar. Sebenarnya tidak hanya ujian dan pahala bagi kaum wanita saja, tapi ini juga ujian dan pahala bagi laki-laki juga. Karena laki-laki juga harus paham dan Ngajarin. mempelajari, memahaminya supaya bisa mengajarkan dan menjelaskan itu. Benar, benar, benar. Iya, iya, iya. Iya, iya, Saya Ustaz. minta maaf mas sekalian. Jadi ini tadi kita sudah menyelesaikan pembahasan kondisi yang kedua mas sekalian, al-mubtada'ah ghair mumayyizah. Sudah selesai ini tadi dan insya Allah berarti di pertemuan berikutnya kita masuk kondisi yang ketiga dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan kondisi yang keempat. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Hal ini soal Amin. qabla an nakhtim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah malam ternyata, Om. Sudah hampir jam Iya, 10. ya Ustaz udah malam. Cukup dulu kan, Bapak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ini untuk yang pembahasan bab 7 ini saya tidak bisa cepat-cepat Mas. Saya minta maaf Mas sekalian. Jadi kita Kita aja. mundur. Iya, Ustaz. Apa, Ustaz? Ustaz, Ustaz, Afwan, Nah, Ustaz. Eh, nah, pingin diingetin lagi, soalnya dulu Ustadz pernah ngomong, cuman saya kayaknya agak lupa-lupa inget. Kalau misalnya wudhu pakai spray itu gimana ya Ustadz? Kalau nggak salah Ustadz bilang asal selama bisa mengalir apa itu di tiga tempat itu nggak apa-apa ya, atau gimana ya? Apa yang saya yang salah? nah, jadi rangkaian wudhu itu kan ada basuhan dan ada usapan, ya kan Heeh, ya? ya. Maka
kita juga pernah membahas definisi basuhan atau al-ghuslu itu apa dan al-mashu atau usapan itu apa. Apaan? Maka Iya. al-ghuslu itu adalah sayalanul ma. Ghusl atau membasuh itu adalah mengalirnya air pada Mm-mm. anggota wudhu kan Daerah gitu ya. wudhu. Iya, Sedangkan mengusap atau al-masah itu adalah membuat basah. wusulul ma, wusulul ma ila Mm-mm. atau wusulul balal, lebih lebih detailnya wusulul balal. Ya kan? Wusulul balal itu apa? Sampainya basah, sampainya sampainya air ke permukaan yang diusap. Dan, iya. Jadi kalau menggunakan spray, para ulama menjelaskan, ini kan masalah kontemporer. Jadi para ulama kontemporer menjelaskan, penggunaan Mm-mm. spray boleh selama memenuhi persyaratan itu. Kalau anggota-anggota wudhu yang dibasuh, maka airnya harus mengalir. Maksudnya airnya mengalir itu mengalir pada permukaan anggota yang dibasuh. Misalkan wajah, Mm-mm. wajah itu kalau menggunakan spray disemprot, disemprot sekali nggak cukup karena kalau disemprot sekali itu airnya belum mengalir di permukaan wajah, ya atau ya. Betul, iya. Maka harus disemprotnya berkali-kali sampai ada yang mengalir di permukaan wajah kemudian diratakan, gitu ya. Iya, iya, Nah, termasuk tangan juga gitu, disemprot berkali-kali sampai ada yang mengalir, kemudian diratakan. iya, iya, iya. Seperti itu. Pokoknya tiga. Tapi kalau Tiga. kepala, ya wajah, tangan, kaki yang ini. Tangan, Tapi kalau kaki. kalau kalau kepala, kepala itu kan masah atau mengusap Mm-mm. kewajiban. Iya, Maka mengusap itu yang penting kena basah saja. Jadi semprot sekali aja gitu untuk kepala, khusus untuk kepala semprot sekali saja sudah sah. iya. Secowel doang juga sah. Nah, Kalau mazhab Syafi'i. Nggak tahu deh. nah, dalam madhab Syafi'i khusus itu Iya, mazhab minta Syafi'i asal boleh. kena colek dikit aja kena kulitnya ya Ustadz ya. Mau sehelai rambut pun juga nggak masalah. Iya, iya. Iya benar-benar ekstremis gitu. Iya, iya. Ya udah Ustadz nggak apa-apa Ustadz. Soalnya tadi saya pada baca lagi tulisan tentang itu, jadi katanya sih nggak sah gitu. Saya bilang, hah? Seingat saya Ustadz waktu itu saya pernah dengar Ya, selama pak. ya Heeh, tidak sah kalau tidak memenuhi syarat tadi. Nah, karena kalau betul. misalkan kalau nggak mengalir kan berarti tidak bisa dianggap sebagai mesuhan, gitu Iya, kan? iya, Nah, itu tidak sah memang betul. Semuanya sepakat kalau misalkan tidak mengalir itu tidak bisa dianggap sebagai basuhan maka tidak sah. Semuanya sepakat seperti itu. Tapi kalau misalkan disemprotnya sampai ada alirannya, sampai mengalir airnya di permukaan anggota tubuh yang dibasuh, maka mm-mm. bisa dianggap sebagai basuhan. Bisa. Iya Ustadz. Maksudnya nggak dijelasin yang ini nih poin ini gitu loh. Nah, Oh ya, jazakumullah khair Ustadz. jazakallahu khairan. Sudah Om ya, kita cukupkan Om ya. Muhat. Jam Iya 10 kurang Ustadz. 5. Kapan Allah jam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Ah, Kita cukupkan, semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu berikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, istiqomah, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. ya, Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah amin. menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turunan kita termasuk hambanya yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Amin.
Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho dan bersabar atas semua ketetapan. Ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. وجزاكم الله خيرا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih Ustaz. Barakallahu fikum.